Aku pernah percaya kalau menikah dengan orang yang kita cintai itu cukup. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup kalau yang satunya hobi berkhianat. Namaku Naila, usia 32 tahun, pekerjaan, staf keuangan di sebuah perusahaan konstruksi, ternama di Jakarta. Status? Janda. Janda karena diselingkuhi, bukan karena kurang usaha mempertahankan pernikahan. Dimas, mantan suamiku, yang menghancurkan semuanya. Dulu, kami menikah setelah 5 tahun pacaran, kuliah bareng, jatuh bangun cari kerja bareng, sampai akhirnya bisa punya rumah mungil di pinggiran Depok. Kukira, itu awal hidup bahagia. Nyatanya, hidup tak sesederhana itu. 2 tahun lalu, aku pulang lebih cepat dari kantor karena sakit kepala hebat. Dan kutemukan dia, suamiku, Dimas, sedang memeluk perempuan lain di ruang tamu rumah kami. Aku bahkan masih ingat nama perempuan itu, Santi. Wanita berambut panjang, teman kantor Dimas yang katanya hanya teman kerja biasa. Hari itu aku tidak teriak, tidak marah, tidak melempar apapun. Aku cuma berdiri di ambang pintu, menatap mereka. Rasanya seperti nonton film tragis, tapi pemeran utamanya adalah aku sendiri. Dimas hanya bilang, "Maaf, Nay, aku enggak bermaksud kamu tahu dengan cara begini." Lucu. Seolah-olah ada cara lain yang lebih sopan untuk ketahuan selingkuh. Aku menggugat cerai seminggu kemudian. Dimas tidak menolak. Dia menandatangani surat perceraian dengan wajah datar. Bahkan lebih datar dari saat dia bilang, "Aku cinta kamu di hari ulang tahunku yang terakhir." Aku tidak menangis. Yang aku lakukan adalah menghapus semua kenangan, pelan-pelan. Seperti mencabut duri satu persatu, walau sakitnya terasa sampai ke tulang. Setelah perceraian itu, aku memutuskan pindah kerja ke perusahaan baru. Disinilah aku sekarang, PT Karya Mandiri Sejahtera. Gajinya lumayan, bosnya tegas tapi profesional, dan yang paling penting tidak ada Dimas di sini. Itu sudah cukup. Aku hidup sederhana. Bangun pagi, kerja, pulang malam, tidur. Tidak ada waktu untuk drama. Setiap kali orang bertanya kenapa aku belum menikah lagi, aku cuma senyum. Mereka tidak tahu rasanya dibakar pelan-pelan oleh orang yang pernah kita peluk tiap malam. Bu Naila, laporan pajak bulan kemarin sudah dicek ulang? Suara Gita, anak magang, memecah lamunanku di meja kerja. Sudah. Ada koreksi sedikit, tapi tidak besar. Nanti aku kirim revisinya via email, jawabku, sambil membuka laptop. Aku suka pekerjaanku. Angka-angka tidak pernah selingkuh. Kalau salah, hitung ya salah. Kalau kurang, ya tinggal tambah. Tidak seperti manusia, hari itu berjalan biasa. Sampai aku dipanggil ke ruangan direktur utama. Bukan hal aneh sebenarnya, karena aku salah satu staf senior yang sering terlibat dalam audit internal. Tapi tetap saja, panggilan langsung dari Pak Revan, bos besar, membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Ruangan Pak Revan besar dan rapi. Ada aroma kayu manis yang samar. Ia pria 38 tahun, wajahnya tajam, postur tegap. Banyak orang bilang dia galak. Menurutku, dia hanya terlalu sering dikhianati. Katanya, dulu dia pernah tunangan, tapi batal menikah karena tunangannya kabur dengan pria lain. "Naila, duduk," katanya tanpa basa-basi. Aku duduk. Aku lihat laporan keuangan bulan ini. Kamu rapikan semua kekacauan yang ditinggal bagian lama. Bagus. Terima kasih. Aku mengangguk. Sama-sama, Pak. Dia menatapku, serius. Kamu tahu, orang seperti kamu itu langka. Fokus, teliti, dan enggak banyak drama. Aku terdiam. Aku tidak tahu itu pujian atau hanya pernyataan biasa. Tapi cara dia mengatakannya membuatku merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku. Mulai minggu depan, aku ingin kamu ikut rapat direksi setiap Senin. Kita butuh input dari orang lapangan, bukan cuma dari atas. Aku mengangguk lagi. Siap, Pak. Itu hari pertama aku merasa hidupku mulai berubah. Bukan karena aku akan duduk di ruang rapat mewah, tapi karena aku mulai percaya, mungkin luka itu memang tidak bisa hilang, tapi bisa dijadikan pondasi untuk bangkit lebih tinggi. Dan saat aku keluar dari ruangan itu, aku tidak tahu kalau hidup akan membawaku ke pusaran yang lebih besar. Disinilah semuanya akan dimulai. Dengan Revan, dengan masa lalu yang kembali mengusik,
dan dengan keputusan-keputusan yang akan menguji siapa aku sebenarnya. Senin pagi itu, aku datang lebih awal ke kantor. Biasanya aku datang pukul 8, tapi hari ini pukul 7.30 aku sudah duduk di meja kerja dengan kopi panas dan laptop terbuka. Bukan karena sok rajin, tapi karena hari ini aku akan ikut rapat direksi untuk pertama kalinya. Bukan hal besar bagi sebagian orang, tapi bagiku, duduk di antara orang-orang yang biasanya hanya kulihat dari kejauhan adalah langkah baru. Aku bukan orang yang ambisius, tapi aku percaya setiap kesempatan harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Pukul 8:10 aku berdiri di depan ruang rapat, deg-degan. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar semua orang di dalam sana akan memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulutku. Dan aku benci jadi pusat perhatian. Naila, suara berat Pak Revan memanggil. Dia berdiri di ambang pintu. Wajahnya biasa saja, tapi tatapannya seperti sedang mengukur sesuatu dari dalam diriku. Iya, Pak. Jawabku sambil masuk. Ruang rapat besar dan dingin. Di ujung meja, duduk Pak Revan. Di sisi kirinya ada Pak Riko, direktur operasional yang terkenal suka menyela pembicaraan orang. Di kanan, Bu Mira, direktur HRD, yang senyumnya selalu terlihat palsu. Aku duduk di sisi samping, agak menjauh. Tidak terlalu mencolok. Rapat dimulai. Mereka membahas progres proyek di Bekasi yang sempat molor, lalu laporan audit, lalu masalah bonus akhir tahun, lalu tiba giliranku. Naila, kamu ada temuan soal pengeluaran tidak wajar dari vendor logistik? Tanya Revan tanpa basa-basi. Aku mengangguk, membuka file yang sudah kupersiapkan. Ada, Pak. Selisih biaya pengiriman di bulan Februari lebih besar 20% dibanding bulan sebelumnya, padahal volume barang sama. Saya duga ada markup atau manipulasi invoice. Semua mata menoleh padaku. Pak Riko menyela, tapi vendor itu sudah kerja sama 5 tahun. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. Aku menatapnya. Justru karena itu, saya sempatkan wawancara langsung dengan staf vendor. Dan mereka sendiri bingung kenapa invoice yang dikirim ke perusahaan kami berbeda dengan yang mereka catat. Suasana hening sejenak. Lalu Revan menoleh ke tim legal. Tindak lanjuti. Minta Naila dampingi investigasi. Aku hanya mengangguk pelan. Di balik semua tatapan itu, aku bisa membaca satu hal. Ada yang mulai merasa terganggu. Dan aku tahu, semakin dekat aku ke atas, semakin banyak yang berharap aku jatuh. Setelah rapat selesai, Revan menghampiriku di luar ruangan. Kamu tenang sekali tadi. Aku tersenyum tipis. Biasa saja, Pak. Saya cuma sampaikan apa adanya. Dia mengangguk pelan. Itu yang saya suka dari kamu. Kamu kerja pakai data, bukan pakai perasaan. Kalimat itu terdengar biasa, tapi caranya mengatakannya, ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak berani menebaknya. 2 hari setelah itu, aku mulai sering bertukar email langsung dengan Revan. Soal pekerjaan, tentu. Tapi entah kenapa, kadang-kadang kami menyelipkan 1-2 komentar kecil yang tidak formal. Seperti saat aku mengirim laporan sore itu. Subjek, laporan pengeluaran divisi project, update. Maaf baru kirim sore, Pak. Tadi sempat ketahan di server. PS. Saya juga baru tahu kalau kopi favorit Bapak ternyata kopi hitam tanpa gula. Sama seperti saya. Dan Revan membalas, terima kasih laporannya Naila. PS. Kopi pahit itu jujur. Dia nggak pura-pura manis. PS kedua, jadi kita satu selera ya. Aku membacanya sambil tersenyum kecil, tapi buru-buru menutup laptop. Aku tidak boleh terbawa perasaan. Ini atasan, ini profesional. Tapi hari-hari selanjutnya, semuanya jadi tidak biasa. Suatu sore, aku pulang lebih lambat dari biasanya. Ruang, kantor sudah sepi. Aku masih di meja kerja, menyelesaikan rekap keuangan bulanan. Revan muncul di belakangku. Belum pulang? Aku kaget setengah mati. Belum, Pak. Sedikit lagi selesai. Dia mendekat, duduk di kursi seberang mejaku. Kalau begini terus, kamu bisa lebih sibuk dari saya. Aku tertawa kecil. Tanggung, Pak. Dia menatapku agak lama. Lalu pelan berkata, kamu pernah merasa lelah karena selalu jadi kuat? Pertanyaan itu menghantamku seperti ombak. Aku tidak siap. Aku menatapnya, bingung harus menjawab apa.
Tapi dia hanya tersenyum kecil dan berdiri. Sudahlah, jangan terlalu larut kerja. Besok masih ada hari. Setelah dia pergi, aku diam di kursi. Kata-katanya berputar-putar di kepala. Bukan karena dia perhatian, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak menanyakan kenapa aku kuat, tapi justru menyadari bahwa aku bisa saja lelah. Aku pulang malam itu dengan hati yang tidak tenang. Bukan karena takut, tapi karena aku mulai merasa tatapan Revan bukan sekadar profesional. Dan yang lebih parah, aku tidak menolaknya. Aku pikir setelah bercerai, hidupku akan bebas dari bayang-bayang Dimas. Nyatanya, hidup suka main konyol. Hari ini, bayangan itu muncul lagi, lengkap dengan jas abu-abu, parfum menyengat, dan senyum sok akrab yang langsung memicu mual di perutku. Loh, Naila? Suara itu muncul dari balik meja resepsionis. Aku menoleh dan menemukan Dimas berdiri di sana, dengan gaya percaya diri seperti tak pernah menghancurkan hidup siapapun. Tangannya menggenggam map coklat, senyum lebarnya membuatku ingin melempar stapler. "Ngapain kamu di sini?" tanyaku datar. Dia tertawa kecil. "Aku dapat panggilan wawancara. Ada posisi manajer logistik yang kosong," katanya. Ternyata kamu kerja di sini sekarang?" Aku tidak menjawab. Jantungku berdetak kencang, bukan karena gugup, tapi karena marah. Dunia ini sempit, tapi aku tak menyangka sempitnya sampai harus ketemu mantan suami di kantor. Aku nggak nyangka kita bisa kerja di perusahaan yang sama. "Dunia kecil, ya?" lanjut Dimas santai. "Nggak kecil. Kamu aja yang kebanyakan muncul di tempat yang salah," jawabku sambil berbalik menuju lift. Kupikir itu pertemuan sekali lewat. Tapi ternyata, seminggu kemudian Dimas resmi masuk sebagai manajer logistik. Posisi yang sebelumnya kosong gara-gara pemecatan internal karena ketahuan markup biaya ironis, ya? Orang yang pernah kutemukan selingkuh di ruang tamu, sekarang harus kutemui setiap hari di ruang kerja. Awalnya aku coba bersikap, biasa. Aku tetap profesional yang tidak bicara lebih dari yang perlu, tapi Dimas tidak begitu. Dia mulai sering muncul di meja kerjaku, menawarkan kopi, menanyakan kabar, bahkan sesekali melempar kalimat yang membuat darahku mendidih. "Nay, kamu kelihatan lebih cantik dari dulu. Mungkin karena sudah bebas dari beban. Kalau kamu yang jadi bebannya, ya wajar aku makin ringan," balasku cepat. Dia hanya tertawa. "Masih suka nyeletuk ya? Tapi aku suka, Nay. Serius, aku nyesel waktu itu." Aku mendongak menatapnya tajam. "Jangan bawa-bawa masa lalu. Aku enggak butuh penyesalanmu." Hari-hari berikutnya jadi lebih sulit. Bukan karena Dimas terlalu dekat, tapi karena Revan mulai memperhatikan. Tatapannya berubah setiap kali melihatku bicara dengan Dimas, bahkan kalau cuma soal dokumen. Suatu sore, Revan memanggilku ke ruangannya. "Kamu kelihatan terganggu sejak Dimas masuk," katanya to the point. Aku menghela napas. "Dia mantan suami saya, Pak." Revan terdiam, lalu duduk lebih tegak. "Saya tahu siapa dia. Dan saya tahu kenapa dia bisa masuk ke sini." Aku menoleh cepat. "Apa maksudnya?" Revan membuka map merah di mejanya, lalu menatapku tajam. "Dia punya relasi dengan komisaris yang ingin menyelamatkan proyek logistik kita. Tapi saya tetap minta tim HR seleksi objektif. Saya enggak bisa tahan keputusan komisaris, tapi saya juga enggak buta." Aku diam. Mataku menatap map itu tanpa fokus. Revan menyambung, pelan tapi jelas. "Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa minta dipindahkan." Aku menggeleng cepat. "Tidak perlu. Saya kerja di sini bukan karena Dimas, dan saya enggak akan pindah hanya karena bayangan masa lalu. Dan sesaat Revan hanya memandangku. Lama. Lalu dia tersenyum tipis. "Baik. Tapi kalau kamu butuh apapun, langsung datang ke saya." Ada sesuatu dalam suaranya sore itu. Bukan sekadar atasan yang peduli bawahannya, tapi lebih pribadi. Dan aku tahu, garis antara profesional dan personal sedang memudar pelan-pelan. Di sisi lain, Dimas makin berani. Suatu hari, dia mengajakku makan siang. Aku cuma ingin ngobrol, bukan balikan. Tapi aku merasa, aku belum minta maaf dengan layak. Aku menggeleng. "Dimas, kamu salah satu bab terburuk dalam hidupku. Aku sudah menutup bab itu. Jangan buka lagi." Dia terdiam, tapi sorot matanya berubah. Seolah tak terima aku tidak luluh.
Dan saat aku kembali ke meja kerja sore itu, ada email tanpa pengirim jelas. Isinya, "Hati-hati Naila, kadang yang kamu kira sahabat bisa jadi musuh. Yang kamu percaya bisa ternyata hanya memakai topeng." Aku merinding. Email itu anonim, tak ada nama, tapi isinya terlalu pribadi. Dan aku mulai sadar, apa yang kulihat sebagai masa lalu ternyata belum benar-benar selesai. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan bisa jadi, Dimas bukan satu-satunya masalah. Email tanpa nama itu membayangi pikiranku sepanjang malam. Aku sudah periksa ulang alamat pengirimnya. Kosong. Tidak ada tanda-tanda bisa dilacak. Bukan dari rekan. Kantor setidaknya bukan yang terlihat di permukaan. Pagi ini aku datang lebih awal. Bukan untuk kerja ekstra, tapi karena pikiranku masih dipenuhi tanda tanya. Siapa yang mengirim email itu, dan kenapa menyebut soal sahabat dan topeng? Aku mencoba melupakannya. Fokus pada pekerjaan. Tapi sulit, karena begitu aku membuka inbox kantor, ada email lain. Kali ini dari Pak Revan. Subjek, sarapan? Kamu suka bubur ayam atau lontong sayur? Saya lewat warung tadi, iseng beli 2. Kalau mau, mampir ke ruang saya sebelum jam 8. Raku terdiam. Jarang sekali ada atasan yang mengajak sarapan pakai cara seperti ini. Dan lebih jarang lagi aku merasa ingin menjawabnya. Beberapa menit kemudian, aku mengetuk pintu ruangannya. Revan sedang duduk, membuka bungkus makanan. Aku tebak, kamu pilih bubur, katanya. Aku tertawa kecil. Benar, tapi bukan karena ditebak. Dia menyodorkan kotaknya. Kami duduk berhadapan. Untuk beberapa menit kami hanya makan. Suasana hening tapi nyaman. Tidak canggung, tapi juga tidak berlebihan. Kalau kamu butuh bantuan, kamu tahu kamu bisa cerita ke saya, kan? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maksudnya? Dia menatapku serius. Saya lihat kamu tertekan beberapa hari ini. Apalagi sejak Dimas masuk. Lalu kamu kerja makin malam, makin sering kelihatan kosong. Aku diam. Lalu berkata pelan, saya dapat email anonim, isinya aneh. Tentang pengkhianatan, sahabat palsu. Tapi, entah kenapa terasa seperti peringatan. Revan bergeming beberapa detik. Kamu tunjukkan ke IT, siapa tahu bisa dilacak. Aku ragu mereka bisa temukan siapa pengirimnya. Tapi aku akan coba. Jawabku sambil menarik napas dalam. Revan mengangguk. Kamu tahu Naila, aku pernah ada di posisimu, dikhianati oleh orang yang paling aku percaya. Tunanganku dulu malah berselingkuh dengan rekan bisnisku sendiri. 2 orang yang aku kira akan menemani dan melindungi aku, ternyata menusuk dari belakang. Kalimat itu seperti menampar. Aku menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, dia terlihat rapuh. Tidak ada lagi sosok dingin yang selalu tenang. Yang tersisa hanya pria yang pernah patah, sama sepertiku. Malamnya, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Di jalan, handphoneku berdering. Nomor tidak dikenal. Naila? Suara pria. Ya. Ini siapa? Ini saya Dion. Saya teman lama Dimas, dulu kita sempat ketemu di pernikahan kalian. Aku berkerut. Ada apa? Aku cuma mau bilang. Dimas masuk ke kantor kamu bukan tanpa rencana. Dia memang sengaja, dia lagi terdesak. Terdesak apa? Utang. Banyak. Dia juga lagi dilacak karena manipulasi proyek lama. Saya enggak punya bukti, tapi saya rasa kamu harus hati-hati. Dia bukan cuma mantan yang belum move on. Dia bisa jadi ancaman. Aku terdiam. Setelah panggilan itu, aku merasa pusing. Semua mulai masuk akal. Dimas terlalu mudah diterima di kantor ini. Terlalu berani muncul di hadapanku. Bahkan mencoba mendekat lagi. Aku buka kembali email anonim tadi. Ku baca pelan-pelan, dan entah kenapa, pikiranku langsung mengarah ke satu nama. Gita, anak magang yang selalu tampak polos dan rajin. Tapi entah kenapa beberapa kali kulihat terlalu sering dekat dengan Dimas, meski hanya bicara singkat. Apakah dia yang dimaksud sebagai topeng? Keesokan paginya, aku sengaja datang lebih siang dari biasanya. Ingin lihat siapa saja yang duluan. Dan benar saja, dari balik pintu kaca pantry, aku melihat Gita dan Dimas bicara pelan. Kepala Gita tertunduk, wajahnya serius. Sementara Dimas bicara sambil memperlihatkan layar ponselnya.
Aku tidak langsung masuk, aku hanya mengamati. Dan saat Gita menoleh sekilas, ekspresi wajahnya berubah cepat begitu melihatku berdiri di koridor. Dia tersenyum kaku, lalu pamit meninggalkan Dimas. Dimas berjalan ke arahku. Kamu ngintipin aku, Nay. Aku menatapnya datar. Kamu terlalu percaya diri kalau menganggap aku masih peduli. Dia mendekat. Bukan soal peduli, tapi kamu harus tahu dunia ini kecil. Bisa jadi aku balik bukan hanya buat kerja. Mungkin buat perbaiki semua. Aku menahan tawa sinis. Kamu pikir aku mau diberi hadiah racun yang dibungkus manis 2 kali? Dia menatapku tajam. Wajahnya berubah. Kamu belum tahu semuanya, Naila. Belum tahu permainan sebenarnya. Lalu dia pergi, aku berdiri membeku. Kalimat terakhirnya bukan sekadar gertakan. Ada sesuatu di baliknya. Dan aku sadar, ini bukan lagi soal mantan. Ini soal masa lalu yang menyeret rahasia besar. Dan aku sudah telanjur masuk ke dalamnya. Siang itu, Revan mengirim pesan singkat lewat chat kantor. Kalau tidak sibuk malam ini, saya ingin traktir makan malam. Tidak ada agenda formal. Cuma ingin ngobrol sebagai teman. Pesan itu sederhana, tapi efeknya tidak. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Selama ini hubungan kami memang dekat, tapi belum pernah ada ajakan yang terasa pribadi seperti ini. Aku mengetik cepat. Oke, saya bisa. Jam berapa? Jam 7. Saya kirim lokasi via chat pribadi. Restoran rooftop di Setiabudi. Semoga kamu suka tempatnya. Tepat pukul 7, aku sudah tiba di restoran yang dimaksud. Tempatnya elegan tapi tidak terlalu mewah. Musik instrumental mengalun pelan, lampu-lampu gantung berwarna hangat menciptakan suasana tenang. Pelayan mengantarku ke meja yang sudah dipesan atas nama Revan. Aku duduk, melihat-lihat sekitar, menunggu. 5 menit, 10 menit. Lalu seseorang muncul dari balik pintu lift, bukan Revan, tapi Dimas. Aku berdiri spontan. Apa yang kamu lakukan? Di sini? Dia tersenyum tipis, duduk di kursi Revan tanpa izin. Harusnya aku yang tanya. Tapi kayaknya kamu udah nebak. Revan nggak akan datang. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Dia bersandar santai. Kamu pikir kamu diundang Revan? Sayang sekali, Naila. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang buat seolah-olah Revan mengundangmu. Pesannya dariku. Lokasinya. Semuanya. Kamu ngakses ponsel Revan? Tanyaku curiga. Dia mengangkat bahu. Let's just say, ada orang dalam yang bantu. Dan kamu tahu siapa dia? Kepalaku berdenyut. Ini bukan hanya soal Dimas. Ini sudah masuk ke ranah manipulasi. Aku nggak ngerti, Dimas. Apa sebenarnya tujuan kamu? Dia menyeringai. Kamu masih belum sadar? Aku datang ke perusahaan ini bukan cuma karena pekerjaan. Aku perlu bersih-bersih, nama, dan kamu, Naila, kamu kuncinya. Kamu satu-satunya orang yang bisa membuatku kelihatan baik di depan komisaris. Aku tertawa pendek. Mau aku jadi saksi palsu kalau kamu enggak korupsi? Dia tidak menjawab. Wajahnya berubah serius. Aku tahu kamu benci aku, tapi dengar baik-baik. Kalau kamu kerja sama, aku bisa bantu kamu naik. Posisi kamu sekarang, itu kecil. Tapi aku bisa naikkan kamu lebih tinggi. Aku berdiri. Jadi kamu pikir aku akan jual integritas hanya karena kamu mau bersih-bersih nama? Kamu pikir aku sebodoh itu? Dia menarik napas. Kamu pikir Revan bersih? Jangan terlalu percaya. Orang yang kelihatannya baik kadang lebih licik dari yang kelihatan busuk. Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Begitu sampai di rumah, aku membuka ponsel, langsung menelpon Revan. Suaranya terdengar pelan dan berat. Maaf, Naila, aku baru tahu dari IT kalau sistem akun email dan jadwal dihack. Aku lagi telusuri siapa pelakunya. Aku tahu siapa, jawabku cepat. Dimas. Tapi dia tidak sendiri. Revan terdiam sejenak. Aku mulai curiga juga, dan aku rasa kita ada hubungannya. Aku membeku. Aku juga menduganya. Revan menambahkan, aku butuh bantuanmu, Naila. Kita harus kumpulkan bukti. Tapi ini harus hati-hati. Karena kalau benar Gita dan Dimas bersekongkol, bisa jadi mereka sedang mengamati setiap gerak kita. Malam itu aku tak bisa tidur. Kata-kata Dimas, Revan, dan pesan email anonim terus terulang di kepala.
Satu hal yang pasti, ini bukan sekadar drama kantor. Ini skema besar yang melibatkan manipulasi, reputasi, dan kemungkinan korupsi. Keesokan harinya, aku memulai hariku dengan satu misi. Menyelidiki siapa yang mengakses sistem kantor. Aku mendatangi ruang IT. Berpura-pura minta bantuan cek laptopku yang lambat. Tapi sebenarnya aku mencari kesempatan bicara dengan Bagas, salah satu staf IT yang ramah dan bisa dipercaya. Bagas, kamu bisa bantu aku cek login ke akun Pak Revan? Katanya, akun dia pernah kena hack. Bagas menatapku curiga. Ini permintaan sensitif. Kamu punya izin? Aku mendekat. Aku tahu ini berisiko, tapi aku butuh bantuannya. Ini bukan untuk main-main. Kalau perlu, nanti aku lapor langsung ke komisaris. Bagas menghela napas, lalu mengetik cepat. Beberapa menit kemudian, dia menunjukkan sesuatu. Ada akses tak sah dari IP internal, tapi lewat jaringan tamu. Aneh. Bisa dilacak siapa usernya? Tanyaku cepat. Bagas mengangguk. Butuh waktu. Tapi aku punya feeling, ini bukan sembarang orang. Aku keluar dari ruang IT dengan kepala penuh rencana. Satu hal sudah jelas. Ini bukan lagi soal cinta lama. Ini soal kebenaran yang dikaburkan, dan aku harus memilih apakah akan tetap diam atau melawan, meski risikonya kehilangan segalanya. Termasuk Revan. Pagi itu, suasana kantor berubah. Bukan karena ada kejadian besar, tapi karena bisik-bisik. Tatapan aneh, dan suasana canggung yang terasa jelas saat aku melangkah masuk. Aku duduk di meja, membuka laptop, dan langsung tahu apa yang terjadi. Sebuah email internal tersebar ke seluruh staf. Isinya mencantumkan namaku sebagai orang yang membocorkan data proyek strategis ke pihak luar. Aku membaca baris demi baris dengan gemetar. Tidak disebutkan secara gamblang bahwa aku bersalah, tapi cukup untuk membuat namaku rusak. Disebutkan ada dugaan pengiriman dokumen rahasia ke pihak ketiga, dilakukan dari akun email dengan nama identik dengan milikku. Padahal aku tidak pernah melakukannya. Beberapa rekan yang biasanya menyapaku, kini hanya lewat sambil menunduk. Beberapa lainnya bahkan terang-terangan menjauh. Aku menarik napas panjang dan langsung ke ruang Revan. Dia sedang menatap layar laptopnya, wajahnya muram. Kamu udah baca? Tanyanya cepat, bahkan sebelum aku duduk. Aku bukan pelakunya, Revan. Sumpah, kataku tegas. Dia menatapku tajam. Aku tahu, aku sudah cek login akunmu. Ada akses dari IP yang sama dengan yang membobol akun emailku minggu lalu. Jadi, mereka mengkloning akunku? Tanyaku. Bukan cuma mengkloning, mereka sebar informasi palsu lewat akunmu, ujarnya. Dan kemungkinan besar, pelakunya ingin menjatuhkan kamu sebelum kamu bicara lebih jauh soal Dimas. Kepalaku berdenyut. Berarti mereka tahu aku sedang menyelidiki. Revan mengangguk. Kita harus cepat, karena kalau tidak, kamu bisa benar-benar dipecat. Aku menelan ludah. Belum selesai aku memproses semua, notifikasi muncul, rapat darurat. Dipanggil oleh direksi, aku dan Revan masuk ke ruang rapat. Di dalam, sudah ada jajaran senior, termasuk Dimas. Dan Gita duduk 2 kursi di belakangnya, tampak manis, seperti biasa. Salah satu direktur berbicara, ada tuduhan kebocoran data, dan sampai ada bukti kuat, Naila harus dibebas tugaskan sementara untuk menjaga integritas investigasi. Aku ingin protes. Tapi Revan menggenggam tanganku di bawah meja, memberi sinyal agar diam. Saya harap ini diselesaikan cepat, ucapku singkat, mencoba tenang. Usai rapat, Dimas menghampiri. Sayang sekali. Kamu kerja keras, tapi satu langkah salah, langsung hancur, katanya pelan dengan senyum tipis. Aku membalas dingin, kamu terlalu percaya diri. Orang jahat seperti kamu cepat atau lambat akan jatuh. Dia mendekat, membisikkan satu kalimat yang membuatku bergidik. Yang penting siapa lebih dulu menjatuhkan lawan, bukan siapa yang paling benar. Hari itu aku keluar dari kantor dengan status dibebas tugaskan sementara, yang secara tidak langsung membuatku digantung. Tidak bisa. Membela diri tapi juga tidak bebas berbicara. Di luar gedung, Revan menyusulku. Kita harus mulai pakai cara yang tidak formal. Aku sudah siapkan satu tim kecil, orang kepercayaanku di luar kantor. Mereka bisa bantu kumpulkan bukti dari luar sistem, katanya.
Termasuk menyadap perangkat Dimas dan Gita? Tanyaku serius. Revan mengangguk. Kalau kamu setuju, kita jalankan malam ini. Aku mengiyakan. Malamnya kami bertemu di sebuah tempat rahasia, rumah milik rekan Revan yang bekerja di bidang keamanan cyber. Mereka menunjukkan kepadaku satu folder data yang berhasil mereka pulihkan dari backup server internal. Ada satu file yang belum sempat dihapus total oleh pelaku, kata pria bertopi itu sambil memperbesar layar. Sebuah rekaman CCTV kantor muncul. Terlihat kita tengah memasukkan flash disk ke komputer staf IT yang sedang ditinggal. Wajahnya jelas. Gerakannya cepat. Kita belum tahu isinya, katanya. Tapi waktu dan urutan peristiwa cocok dengan kebocoran data minggu lalu. Aku menatap layar dengan perasaan campur aduk. Jadi dugaanku benar. Kita bukan hanya terlibat, dia adalah pelaku langsung. Tapi kenapa? Apa yang dia dapat? Revan duduk di sampingku, menatap layar dengan rahang mengeras. Kita hampir sampai, katanya. Aku menoleh padanya. Kamu masih percaya aku, Rev? Dia menatapku lekat-lekat. Sejak hari kamu nolak makan malam dari Dimas, aku percaya kamu. Dan bukan cuma karena kamu korban, tapi karena kamu bukan orang yang kabur dari masalah. Saat itu juga, aku sadar, satu hal, aku tidak sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa, meski sedang dijatuhkan, aku masih punya satu hal yang bisa kupertahankan, harga diriku. 2 hari setelah dibebas tugaskan, aku memilih tidak tinggal diam. Revan dan aku terus mengumpulkan data. Tapi yang kami hadapi bukan hanya 2 orang, Gita dan Dimas, melainkan sistem yang lebih besar dan licik. Dan hari itu kami akhirnya tahu. Kebocoran tidak hanya berasal dari dalam divisi, tapi dari level direksi. Semua berawal dari pertemuan rahasia kedua dengan tim Revan di rumah belakang seorang kenalan. Di sana, kami menelusuri jejak transaksi email palsu yang dikirim dari server cadangan internal kantor. Jejak itu berhenti di satu alamat IP, bukan dari staf biasa, tapi dari Direktur Keuangan Perusahaan Pak Luki. Ini lebih besar dari dugaan kita, kata Revan sambil mengusap wajahnya yang tampak stres. Luki terlibat. Dia penyetuju anggaran proyek Dimas. Kalau benar dia ikut main, berarti ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini korupsi berjemaah. Aku terdiam. Nafasku sesak. Tapi entah kenapa, di dalam semua kecemasan itu, ada semacam semangat. Muncul. Mungkin karena aku tak punya apa-apa lagi yang bisa hilang. Kalau gitu, kita jebak. Kita buat mereka panik, kataku mantap. Revan mengangguk. Aku suka idemu, tapi kita harus ekstra hati-hati. Sekali salah langkah, kita bisa dihancurkan. Sebelum sempat bicara. Malam itu kami menyusun rencana. Revan akan pura-pura mengumumkan bahwa audit internal akan dibuka kembali minggu depan. Kami ingin melihat siapa yang paling gelisah, siapa yang mulai membersihkan jejak, dan dari situ, kami akan tahu siapa penjahat sebenarnya. Keesokan harinya, dari grup WhatsApp internal yang masih bisa kuakses, aku melihat Revan mengirim pengumuman audit. Singkat, tapi cukup untuk mengundang kepanikan diam-diam. Beberapa menit setelah pengumuman itu muncul, Gita langsung menghubungi Dimas. Dan Dimas langsung membuat janji bertemu dengan Pak Luki malam itu. Semuanya terpantau lewat sistem pemantauan tim Revan. Kita harus rekam pertemuan mereka. Tapi tidak bisa terang-terangan. Tempatnya restoran VIP di hotel. Kamera tersembunyi enggak akan cukup, kata salah satu anggota tim. Aku bisa masuk, kataku cepat. Revan langsung menatapku. Naila, itu berisiko. Aku pernah kerja paruh waktu sebagai pelayan di hotel itu saat kuliah. Aku tahu rutenya, aku tahu seragam mereka. Beri aku akses kamera kecil, aku bisa pasang sambil menyamar jadi staf, ujarku tegas. Revan tidak langsung setuju, tapi akhirnya mengangguk. Oke, tapi kamu nggak masuk sendiri, aku ikut jaga di luar. Pukul 7 malam, aku menyamar sebagai staf penyajian hotel dan menyelinap masuk ke ruang private, tempat Dimas, Gita, dan Pak Luki bertemu. Kamera kecil kugantungkan di vas bunga di dekat meja mereka. Tak butuh waktu lama sampai percakapan mereka menjadi bukti nyata. Kita harus bersihkan data di sistem cadangan, termasuk semua email persetujuan, kata Pak Luki sambil menyeruput kopi. Tenang, semua sudah diatur, jawab Gita.
Gimana kalau Naila buka mulut? Dimas bertanya. Sudah kubuat dia terlihat bersalah. Orang-orang sudah percaya dia pembocor. Lagi pula, kalau semua gagal, aku masih punya cara buat bikin dia kelihatan gila. Jawab Gita ringan. Aku gemetar mendengarnya. Mereka bukan hanya ingin menjatuhkanku, tapi menghancurkan reputasiku selamanya. Revan, yang menunggu di luar, menerima siaran rekaman dari kamera. Saat aku keluar dari restoran dan masuk ke mobilnya, dia hanya berkata pelan, mereka sudah menggali lubang sendiri. Keesokan harinya, aku menerima surat resmi pemecatan dari HRD. Alasannya jelas. Pengkhianatan, pelanggaran kode etik, dan kebocoran informasi rahasia. Aku membacanya tanpa emosi. Mungkin karena aku sudah terlalu capek untuk marah. Atau mungkin karena aku tahu, hari itu bukan akhir. Hari itu justru awal. Revan mengundang semua pemegang saham minoritas untuk rapat dadakan sore nanti. Di ruang rapat, aku duduk di barisan belakang sebagai pengamat. Tapi saat giliran Revan bicara, dia mengajakku maju. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenalkan Naila. Dia hari ini resmi dipecat, tapi saya akan buktikan bahwa justru dialah satu-satunya orang yang layak dipercaya di ruangan ini. Layar di belakang menayangkan rekaman pembicaraan di restoran. Suara Dimas, Gita, dan Pak Luki terdengar jelas. Ruangan mendadak hening. Dimas berdiri. Ini fitnah, tapi Revan berdiri dan menyodorkan satu flash disk. Silakan cocokkan data. Kami tidak hanya punya satu rekaman. Kami juga sudah kirim bukti ke Komite Etik dan Komisi Audit. Kita menunduk. Pak Luki terlihat pucat. Hari itu, walau aku secara resmi dipecat, seluruh wajah orang-orang yang pernah menjatuhkanku berubah. Tak ada yang bisa menyangkal bukti itu. Dan untuk pertama kalinya, aku menang. Bukan karena balas dendam, tapi karena memilih untuk tidak takut meski sendirian. Aku pikir setelah rekaman itu diputar, semuanya selesai. Dimas, Gita, dan Pak Luki akan segera tumbang dan hidupku kembali normal. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. 3 hari setelah rapat pemegang saham, berita tentang skandal korupsi internal perusahaan teknologi ternama tersebar ke media. Wajah Gita dan Dimas muncul di beberapa portal, tapi bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai korban fitnah dari mantan staf yang dendam karena dipecat. Dan mantan staf itu jelas-jelas aku. Aku membaca berita itu sambil duduk di dalam kamar kos. Setiap kalimat terasa seperti cambukan. Mereka memutarbalikkan fakta. Bahkan salah satu berita menyebut bahwa aku pernah mengalami gangguan mental dan dirawat di RS beberapa tahun lalu. Itu benar. Tapi itu adalah masa gelap yang sudah lama kulalui. Dan mereka tidak berhak mengungkitnya untuk membenarkan kejahatan. Mereka Revan langsung menghubungiku. Aku minta maaf. Mereka bergerak cepat, tapi tenang. Aku sudah kirim semua bukti ke polisi dan OJK. Prosesnya sedang berjalan. Tapi nama baikku sudah hancur, Rev. Suaraku nyaris pecah. Dia diam sejenak. Aku akan bantu luruskan semuanya, tapi aku perlu kamu kuat. Jangan sampai mereka berhasil menjatuhkan kamu 2 kali. Aku mengangguk, meski air mata tak bisa kutahan. Malamnya, sebuah undangan podcast dari seorang jurnalis independen datang. Namanya Dinar, dia terkenal berani dan sering mengungkap kasus besar yang ditutup-tutupi. Aku ragu, tapi Revan berkata, ini satu-satunya cara kamu bicara tanpa dipotong. Tanpa framing. Kamu harus ambil kesempatan ini. Akhirnya, aku setuju. Di podcast itu, aku bercerita dari awal. Tanpa dramatisasi, tanpa kemarahan, hanya kebenaran. Dinar menatapku serius saat bertanya, apa yang kamu rasakan saat orang-orang percaya kamu pelakunya? Aku menelan ludah. Rasanya seperti dikubur hidup-hidup. Aku sudah kehilangan pekerjaan, reputasi, dan sekarang, harga diriku pun dicabik-cabik. Wawancara itu tayang malam itu juga, dan dalam 2 jam ditonton ratusan ribu orang. Kolom komentar dipenuhi simpati. Banyak yang mulai membuka mata dan menyadari ada yang tidak beres dengan pemberitaan sebelumnya. Tapi justru setelah itu, badai yang lebih besar datang. Revan menjemputku malam itu, dan wajahnya muram. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Nay. Tapi aku belum siap ngomong, karena ini menyangkut aku juga. Aku menatapnya, kening berkerut. Apa maksudmu? Dia menunduk, menghela napas panjang. Beberapa tahun lalu, aku pernah bekerja di salah satu proyek yang juga melibatkan Pak Luki. Saat itu, aku tidak sadar
Tapi dananya juga bermasalah, dan tanda tangan persetujuannya. Ada namaku. Dunia terasa berhenti sejenak. Jadi kamu pernah terlibat juga? Tanyaku, nyaris tak percaya. Aku tidak korupsi, Nay. Tapi aku lengah. Dan sekarang kalau aku dorong kasus ini terlalu jauh, mereka akan seret aku juga, katanya lirih. Aku berdiri, menjauh. Rasanya dadaku sesak. Jadi, kamu selama ini menolongku sambil menyembunyikan fakta ini? Aku takut kehilanganmu, Nay. Aku takut kamu berpikir aku sama seperti mereka. Dan sekarang kamu ingin mundur? Tanyaku. Suara meninggi. Revan menatapku dalam. Tidak. Justru karena itu, aku akan terus maju. Tapi kamu harus tahu, ini akan menghancurkan karierku juga. Aku menatapnya lama. Laki-laki ini memang tidak sempurna. Tapi dia memilih jujur, meski terlambat. Aku menghela napas panjang. Kalau kita berhenti sekarang, semua perjuangan ini sia-sia. Kalau kamu jatuh karena membela kebenaran, itu bukan kehancuran. Itu keberanian. Dia tersenyum pahit. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, Nay. Keesokan harinya, penyidik datang ke kantor Revan. Mereka membawa surat resmi dari kejaksaan. Dimas, Gita, dan Pak Luki dipanggil sebagai saksi awal. Tapi dari ekspresi wajah mereka, semua tahu. Mereka tahu waktunya hampir habis. Sementara itu, aku menerima panggilan dari pihak kepolisian. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai pelapor resmi dalam kasus ini. Perlahan, keadaannya mulai berbalik. Dan yang paling mengejutkan, dalam perjalanan pulang dari kantor polisi, seseorang mengirimiku pesan dari nomor tak dikenal. Kamu pikir Revan bersih? Tanyakan padanya soal proyek Nexus 1. Dia tidak sebaik kelihatannya. Aku membaca pesan itu sambil menggenggam ponsel erat-erat. Pikiranku kacau. Apalagi ini? Apakah ada sisi lain dari Revan yang belum aku tahu? Bab ini tidak berakhir dengan kemenangan, tapi dengan pertanyaan besar. Bisakah aku benar-benar percaya pada satu-satunya orang yang masih ada di sisiku? Pesan dari nomor tak dikenal itu terus terputar di pikiranku. Tanyakan padanya soal proyek Nexus 1. Dia tidak sebaik kelihatannya. Aku duduk di kamar, menatap ponsel yang sudah 5 kali kuletakkan, lalu kuambil lagi. Aku ingin bertanya langsung ke Revan, tapi sebagian diriku takut akan jawabannya. Malam itu aku akhirnya memutuskan menemuinya. Di rooftop kantor yang kini terasa asing. Revan duduk bersandar di kursi panjang, wajahnya murung, jaketnya terbuka, rambutnya berantakan ditiup angin. Aku dapat pesan aneh, kataku tanpa basa-basi. Soal proyek Nexus 1. Kamu tahu apa maksudnya? Dia terdiam cukup lama, seperti menimbang, lalu mengangguk pelan. Itu proyek 3 tahun lalu. Aku yang tangani, jawabnya pelan. Itu pertama kalinya aku diajak kerja sama langsung dengan Pak Luki. Awalnya tampak legal, tapi belakangan aku tahu, anggarannya dinaikkan berkali lipat di belakangku. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu tetap tanda tangan. Ya, karena saat itu aku baru dipromosikan. Naif. Dan jujur, aku terlalu ingin kelihatan kompeten. Aku percaya begitu. Saja sama data yang mereka kasih. Jadi kamu ikut menikmati keuntungan haram itu? Matanya langsung menatapku dalam. Enggak. Sama sekali enggak. Aku memang tanda tangan, tapi uangnya enggak masuk ke rekeningku. Kalau kamu enggak percaya, aku bisa buktiin. Aku diam. Aku ingin percaya, tapi luka dari dikhianati terlalu segar untuk dilawan dengan sekadar kata. Kenapa kamu enggak bilang dari awal? Tanyaku. Karena aku tahu kamu lagi perang sendirian. Aku enggak mau kamu merasa orang yang kamu andalkan juga menyimpan rahasia. Tapi ternyata, menyembunyikan ini justru bikin aku tampak seperti pengecut. 2 hari kemudian, aku dipanggil oleh seorang wanita bernama Liana, CEO dari perusahaan teknologi yang menjadi rival besar tempatku dulu bekerja. Kami bertemu di sebuah lounge hotel mewah. Liana, wanita karismatik dengan usia 40-an, berbicara dengan tenang tapi tajam. Kami mengikuti kasusmu, Naila, dan kami tahu kamu tidak bersalah. Justru, kami salut dengan keberanianmu. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu arah pembicaraan ini. Kami sedang membuka divisi baru. Kami butuh seseorang yang berani, bersih, dan punya prinsip. Dan kamu cocok sekali. Mataku membelalak.
Aku tak menyangka tawaran sebesar ini datang begitu cepat. Tapi tentu saja, ada satu syarat. Nadanya berubah serius. Aku tahu pasti ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin kamu menyerahkan semua bukti asli kasus korupsi itu pada kami. Kami yang akan teruskan ke pihak berwenang. Tapi kamu tidak boleh lagi muncul sebagai pelapor atau berbicara ke media. Biarkan kami yang ambil alih. Aku mengernyit. Kenapa? Karena kami tidak mau skandal ini dianggap balas dendam personal karyawan. Kalau kami yang bawa, dampaknya akan lebih besar. Percaya deh, aku tahu maksudnya. Ini bukan soal idealisme. Ini soal citra. Mereka ingin menjatuhkan rival bisnis dengan terlihat bersih, sambil menghapus jejak orang kecil di baliknya. Aku, kalau saya menolak, tanyaku, gaji 3 kali lipat dari tempat lama. Posisi direktur, tim sendiri. Tapi hanya kalau kamu ikut aturan. Aku terdiam. Tawaran ini gila. Dalam kondisi sekarang, siapapun akan tergoda. Tapi aku merasa seperti akan menjual sesuatu yang lebih penting dari sekadar pekerjaan, harga diriku. Saya pikir-pikir dulu, jawabku pelan. Malam itu aku duduk di balkon kos, angin malam menyapu wajahku. Aku memikirkan semuanya. Tawaran Liana. Kebenaran soal Revan. Dan posisiku sekarang, di tengah medan tempur yang belum reda, lalu ponselku bergetar. Pesan dari Revan. Apapun yang kamu putuskan, Nay, aku tetap berdiri di belakang kamu. Aku tahu aku banyak salah, tapi kali ini aku siap kehilangan semuanya untuk bantu kamu menang, termasuk kehilangan kamu. Air mataku jatuh begitu saja. Kadang yang membuat kita kuat bukan karena kita tidak punya luka, tapi karena kita punya alasan untuk terus maju meski luka itu belum sembuh. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung megah milik perusahaan Liana. Aku hanya butuh 3 menit untuk naik ke lantai 9, tapi butuh semalam penuh untuk memutuskan akan datang ke sini. Di dalam ruangannya, Liana menyambutku dengan anggukan kecil. Kamu sudah buat keputusan? Aku menatap wajahnya yang tenang. Satu sisi dari diriku ingin menjawab ya. Bukan karena tergoda, tapi karena lelah. Tapi sisi lainnya tahu. Kalau aku menyerah di titik ini, aku bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga mengkhianati semua yang sudah kuperjuangkan. Maaf Bu, saya tidak bisa terima tawaran ini. Liana tersenyum kecil, tapi matanya dingin. Kenapa? Ini tawaran yang luar biasa, Naila. Kamu akan hidup lebih tenang, aman. Kami akan pastikan nama kamu bersih. Aku menggeleng pelan. Karena saya bukan sedang cari aman, Bu. Saya sedang cari keadilan. Dan keadilan itu tidak bisa dibayar 3 kali lipat gaji saya. Wajahnya mulai berubah. Tidak lagi seanggun tadi. Kamu pikir kamu bisa menang sendiri? Aku berdiri, menatap matanya dengan tenang. Mungkin tidak. Tapi saya akan berdiri di sisi yang benar. Bahkan kalau itu artinya saya berdiri sendirian. Sore itu, aku dan Revan duduk di ruang tamu kosanku. Sederhana, sempit, tapi untuk pertama kalinya terasa seperti tempat paling jujur di dunia. Aku tolak tawaran mereka, kataku pelan. Dia menatapku, seperti tidak percaya. Kenapa? Karena kalau aku terima, aku nggak akan bisa tidur tenang. Dan aku nggak mau hidup dari hasil berdiam diri saat ketidakadilan terjadi. Revan hanya mengangguk. Lalu dia buka laptop dan menyerahkan flash disk ke tanganku. Ini semua data asli yang aku punya, termasuk dokumen yang selama ini disembunyikan Lucky. Aku sudah dapatkannya dari mantan sekretaris bagian legal. Aku menatapnya kaget. Kamu? Nyadap mereka? Dia tersenyum samar. Aku cuma tahu cara lama mereka bekerja. Mereka pikir data penting cukup dikubur di folder bernama presentasi lama. Kami tertawa kecil. Tapi tawa itu hanya jeda. Karena setelah ini, yang kami hadapi bukan lagi perang kata, tapi pertarungan hukum yang sesungguhnya. 3 hari kemudian, konferensi pers dilakukan. Revan berdiri di depan media, bukan sebagai pengusaha besar, tapi sebagai saksi dan whistleblower. Aku berdiri di belakang, menemaninya. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, semua bukti dibuka di hadapan publik. Ini bukan hanya soal uang, kata Revan. Ini soal bagaimana sistem membungkam suara mereka yang benar.
dan melindungi mereka yang duduk nyaman di atas kursi empuk. Gema, kalimat itu seperti gemuruh di dalam dadaku. Besoknya, kejaksaan resmi menetapkan Pak Lucky sebagai tersangka utama. Dimas dan Gita menyusul. Rekening mereka dibekukan, aset disita. Dan aku, nama baikku mulai dipulihkan. Perlahan, tapi tentu saja tidak ada kemenangan tanpa luka. Revan dipanggil berkali-kali untuk pemeriksaan. Nama dan reputasinya ikut tercoreng, meskipun posisinya bukan tersangka. Beberapa investor menarik diri. Perusahaannya goyah. Kamu nggak harus korbankan semuanya buat bantu aku, kataku suatu malam. Dia hanya tersenyum lelah. Kamu juga ngorbanin segalanya demi kebenaran. Jadi kenapa aku nggak? Aku diam. Kata-katanya sederhana, tapi membekas. Suatu malam Revan mengajakku ke restoran kecil di pinggir kota. Tempatnya biasa saja, tapi aku tahu dia tidak pernah memilih tempat tanpa alasan. Saat makanan datang, dia berdiri lalu jongkok di sebelah kursiku. Mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kotak beludru kecil. Jantungku nyaris berhenti. Naila, katanya pelan. Aku tahu hidupku berantakan. Aku bukan pahlawan. Dan aku juga belum tentu bisa bawa kamu ke tempat yang sempurna. Tapi kalau kamu bersedia, kita bisa bangun semuanya dari awal, sama-sama. Aku menatap matanya yang penuh luka, tapi juga keberanian. Tangannya gemetar sedikit saat membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana. Tidak mewah. Tapi entah kenapa, lebih berharga dari semua emas di dunia. Sebelum aku bisa menjawab, seseorang tiba-tiba masuk ke restoran. Wajah yang tak asing. Raka Arka, mantan suamiku, bersama 2 petugas. Maaf, kami dapat laporan. Bapak Revan dipanggil karena bukti baru kasus korupsi Nexus 1 mengaitkan beliau sebagai pelaku utama dalam pencucian uang tahap awal. Semuanya terasa membeku. Cincin di tanganku nyaris jatuh. Aku menatap Revan. Dia menunduk. Pasrah, tapi tidak tampak kaget. Kamu tahu ini akan datang ya? Bisikku. Dia mengangguk pelan. Aku cuma ingin melamarmu sebelum semuanya benar-benar lepas. Bab ini bukan tentang kemenangan, tapi tentang harga dari memilih berdiri di pihak yang benar. Dan malam itu, aku harus memilih lagi. Menjauh, atau tetap bertahan di samping laki-laki yang telah membuatku percaya lagi. Meski untuk kali ini, mungkin dia benar-benar bersalah. Suara pintu tahanan ditutup pelan. Aku berdiri di balik kaca ruang kunjungan, memegang gagang telepon yang terasa dingin di telapak tangan. Di seberang, Revan duduk. Wajahnya lebih pucat dari terakhir kali kulihat. Rambutnya acak-acakan, matanya, "Sayu, aku minta maaf," katanya pelan. "Revan, tolong jujur kali ini. Jangan bungkus pakai alasan, jangan lindungi siapa-siapa. Apa kamu benar-benar terlibat dari awal?" Tanyaku langsung. Dia menunduk. Lama. Lalu matanya menatapku, jernih, tanpa tameng. Aku tahu soal pencucian itu sejak tahun pertama Project Nexus 1. Tapi saat itu aku diam. Aku takut kariérku hancur. Aku pikir, asal aku nggak ambil bagian langsung, aku masih bersih. Tapi itu cuma tipu diri sendiri. Aku menutup mata sesaat, mencoba menahan napas yang terasa sesak. Jadi kamu biarkan semua itu berjalan? Dia mengangguk pelan. Sampai akhirnya kamu ditendang dari kantor. Saat itu aku sadar diamku sama jahatnya dengan pelaku utama. Apa semua ini? Termasuk mendekatiku lagi, bantu aku, tunjukkan semua bukti. Apa itu cuma bentuk penebusan dosa? Awalnya iya, katanya jujur. Tapi setelah kita mulai kerja bareng lagi, aku sadar, aku masih cinta kamu, Nei. Aku nggak pakai cara bersih waktu dulu sama kamu. Aku biarin kamu menderita sendirian. Tapi kali ini, aku nggak mau lagi jadi pengecut. Aku terdiam. Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam dadaku. Sakit, tapi jelas. Aku nggak bisa janji akan menunggumu, Van, kataku akhirnya. Tapi aku janji akan bantu kamu bersihkan semuanya. Setidaknya, kamu pantas dapat keadilan. Bahkan kalau itu berarti kamu tetap harus masuk penjara. Dia mengangguk. Itu cukup. Hari-hari setelahnya hidupku penuh badai. Media mulai menyeret-nyeret. Namaku lagi. Kali ini sebagai wanita yang dilamar terdakwa korupsi. Aku diledek, difitnah,
dicemooh di media sosial. Teman-teman yang dulu muncul waktu aku mulai viral, hilang. Tapi aku sudah cukup kenyang dengan yang seperti itu. Yang membuatku tetap berjalan adalah satu hal. Mencari saksi kunci yang bisa memperkuat posisi Revan sebagai whistleblower, bukan pelaku utama. Dan akhirnya, aku menemukannya. Namanya Bu Anjani, mantan kepala divisi legal perusahaan tempat proyek Nexus. Satu dimulai. Dia sempat pindah ke luar negeri setelah konflik internal. Tapi sekarang dia kembali diam-diam ke Jakarta. Ketika aku menemuinya, wajahnya kaget melihatku. "Kamu Naila ya? Yang dulu difitnah selingkuh sama Raka?" Aku mengangguk. "Jangan percaya Raka. Dia salah satu orang pertama yang tahu rekayasa pencucian uang itu. Tapi dia tutup mulut dan malah menjadikan kamu kambing hitam." Darahku mendidih. Dan Revan? Dia orang yang paling banyak protes saat itu. Tapi dia ditekan. Bahkan sempat nyaris dipindahkan ke divisi luar kota. Tapi dia bertahan, lalu hilang arah. Aku tahu, karena aku yang lindungi sebagian dokumennya. Dia bukan suci, tapi dia juga bukan dalang. Aku akhirnya menyerahkan semua dokumen ke kejaksaan, termasuk kesaksian tertulis Bu Anjani. Butuh waktu. Proses hukum lambat, tapi hasilnya mulai terasa. Revan dipindahkan dari tahanan utama ke tahanan rumah. Statusnya bukan lagi tersangka utama, melainkan saksi pelaku yang bekerja sama. Suatu malam, aku datang ke rumah kontrakan tempat Revan ditahan. Dia duduk di kursi plastik di teras, kaos putih dan celana pendek. Wajahnya jauh dari bos besar. "Lucu ya?" katanya tanpa melihatku. "Dulu aku punya kantor lantai 15. Sekarang atap bocor aja udah syukur-syukuran." Aku ikut duduk. Lama kami diam. Lalu aku berkata, "Aku tahu kamu bukan orang paling bersih, tapi kamu nggak lari. Itu yang bikin kamu beda." Dia menatapku. "Aku nggak berharap kita mulai dari awal, Nay. Aku cuman ingin kamu tahu, aku masih punya satu sisa mimpi. Dan di mimpi itu, kamu duduk di sebelahku. Bukan sebagai penonton hidupku, tapi sebagai partner hidupku." Aku tidak menjawab malam itu, karena ada luka yang masih belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku tidak lagi penuh dendam. Tidak lagi dipenuhi kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih jujur. Ketenangan. Dan kadang itu lebih indah dari cinta. Aku duduk di ruang sidang, mendengarkan hakim membaca berkas tuntutan untuk Revan. Suaranya datar, tanpa emosi. Tapi di telingaku, kalimat-kalimat itu terdengar seperti palu yang dipukul berulang kali ke atas besi. Dengan pertimbangan terdakwa telah bekerja sama secara aktif, menunjukkan itikat baik, dan memberikan bukti yang signifikan, maka dijatuhkan. Hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dengan masa percobaan. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik langsung mengisi udara. Revan menoleh ke arahku. Tatapan matanya penuh lega, tapi juga lelah. Aku mengangguk, pelan. Air mataku tumpah, tapi bukan karena sedih. Mungkin karena untuk pertama kalinya, sesuatu di hidup ini terasa adil, meskipun tidak sempurna. Di luar, wartawan sudah menunggu. Mikrofon diarahkan ke wajahku, ke wajah Revan. Tapi aku hanya berkata pendek. Kebenaran itu tidak pernah datang tepat waktu. Tapi saat ia datang, ia akan bicara jujur. Malam itu, Revan dan aku makan di warung pinggir jalan. Sederhana, uap. Nasi goreng mengepul menghangatkan udara malam. Gimana rasanya bebas? Tanyaku sambil mengaduk teh manis. Belum bebas sepenuhnya, Nay. Tapi ini awal. Awal dari hidup baru yang benar-benar jujur. Aku tersenyum. Tapi kemudian dia menatapku lebih serius. Nay, setelah semua ini, kamu masih mau jalan bareng aku? Pertanyaan. Itu menggantung di udara, dan entah kenapa rasanya lebih berat daripada semua sidang dan tekanan media yang pernah kuhadapi. Aku kembali ke apartemenku malam itu. Duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi cincin yang dulu sempat ditawarkan Revan sebelum ia ditangkap. Cincin itu masih kusimpan, tapi belum kupakai. Bukan karena aku benci Revan, tapi karena aku butuh waktu untuk mencintainya sebagai dirinya yang sekarang. Bukan hanya karena nostalgia masa lalu. Ponselku berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Aku mengangkat dengan ragu. Ada,
Aku cuma mau bilang, aku minta maaf, Nay. Semua ini salahku. Aku ikut tutup mata, ikut membungkam suaramu. Dan sekarang semua orang tahu kebenarannya. Aku tidak menjawab. Kalau kamu butuh sesuatu, aku akan bantu. Lanjutnya. Kamu terlambat, Ra. Jawabku tenang. Aku sudah tidak butuh apa-apa darimu. Maafkan aku. Aku sedang belajar memaafkan, bukan mengulang. Teleponku tutup. Aku merasa dadaku jauh lebih ringan. Beberapa hari kemudian, aku mengantar Revan melihat bangunan tua yang dulu pernah kami rancang bersama dalam proyek sosial. Aku mau mulai dari sini, katanya. Bangun rumah belajar gratis buat anak-anak, dari keluarga yang tidak mampu. Semua dari danaku sendiri. Aku memandangi bangunan itu. Temboknya kusam, tapi fondasinya masih kuat, seperti Revan. Dan seperti hubungan kami. Aku berjalan pelan ke arahnya. Kalau kamu serius, aku mau bantu. Dia menatapku. Serius, aku mengangguk, lalu menyerahkan cincin yang dulu pernah dia berikan, yang selama ini kusimpan diam-diam. Kalau kamu masih mau, pasangkan ini sekarang, tapi bukan sebagai janji manis. Aku nggak butuh dongeng. Pasangkan sebagai mitra, sahabat. Orang yang akan hadapi hidup bareng-bareng, bahkan saat rasanya gagal. Tangannya gemetar saat menyentuh jari manisku. Tidak ada musik romantis. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara angin dan debu bangunan tua yang diam jadi saksi. Dan disitulah kami memilih untuk memulai ulang. Dengan cara paling manusiawi, perlahan, sadar, dan jujur. Beberapa bulan kemudian, Revan sibuk mengajar anak-anak kecil tentang logika dan pemrograman dasar. Aku mengelola sistem beasiswa. Kami bukan pasangan glamour, tapi kami hidup jujur. Media mulai melupakan kami. Nama kami tenggelam, tapi kami tidak peduli. Karena kami sudah membuktikan satu hal. Kamu tidak harus sempurna untuk diperjuangkan. Asal kamu mau berubah. Asal kamu tidak lari. Dan asal kamu punya satu orang yang percaya padamu, bahkan saat seluruh dunia ragu. Dan aku tidak lagi hidup untuk membalas, tapi untuk menebus dengan cara membangun. Suara pintu tahanan ditutup pelan. Aku berdiri di balik kaca ruang kunjungan, memegang gagang telepon yang terasa dingin di telapak tangan. Di seberang, Revan duduk. Wajahnya lebih pucat dari terakhir kali kulihat. Rambutnya acak-acakan, matanya sayu. Aku minta maaf, katanya pelan. Revan, tolong jujur kali ini. Jangan bungkus pakai alasan. Jangan lindungi siapa-siapa. Apa kamu benar-benar terlibat dari awal? Tanyaku langsung. Dia menunduk. Lama. Lalu matanya menatapku. Jernih. Tanpa tameng. Aku tahu soal pencucian itu sejak tahun pertama proyek Nexus 1. Tapi saat itu aku diam. Aku takut karierku hancur. Aku pikir, asal aku nggak ambil bagian langsung, aku masih bersih, tapi itu cuma tipu diri sendiri. Aku menutup mata sesaat, mencoba menahan napas yang terasa sesak. Jadi kamu, biarkan semua itu berjalan. Dia mengangguk pelan. Sampai akhirnya kamu ditendang dari kantor. Saat itu aku sadar, diamku sama jahatnya dengan pelaku utama. Apa semua ini? Termasuk mendekatiku lagi, bantu aku, tunjukkan semua bukti. Apa itu cuma bentuk penebusan dosa? Awalnya iya, katanya jujur. Tapi setelah kita mulai kerja bareng lagi, aku sadar. Aku masih cinta kamu, Nay. Aku nggak pakai cara bersih waktu dulu sama kamu. Aku biarin kamu menderita sendirian. Tapi kali ini, aku nggak mau lagi jadi pengecut. Aku terdiam. Kata-katanya seperti palu godam yang menghantam dadaku. Sakit, tapi jelas. Aku nggak bisa janji akan menunggu move on, kataku akhirnya. Tapi aku janji akan bantu kamu bersihkan semuanya. Setidaknya kamu pantas dapat keadilan. Bahkan kalau itu berarti kamu tetap harus masuk penjara. Dia mengangguk. Itu cukup. Hari-hari setelahnya hidupku penuh badai. Media mulai menyeret-nyeret namaku lagi. Kali ini sebagai wanita yang dilamar terdakwa korupsi. Aku diledek, difitnah, dicemuh di media sosial. Teman-teman yang dulu muncul waktu aku mulai viral, hilang. Tapi aku sudah cukup kenyang dengan yang seperti itu.
Yang membuatku tetap berjalan adalah satu hal. Mencari saksi kunci yang bisa memperkuat posisi Revan sebagai whistleblower, bukan pelaku utama, dan akhirnya aku menemukannya, namanya Bu Anjani. Mantan kepala divisi legal perusahaan tempat proyek Nexus 1 dimulai. Dia sempat pindah ke luar negeri setelah konflik internal, tapi sekarang dia kembali diam-diam ke Jakarta. Ketika aku menemuinya, wajahnya kaget melihatku. "Kamu Naila ya? Yang dulu difitnah selingkuh sama Raka?" Aku mengangguk. "Jangan percaya Raka. Dia salah satu orang pertama yang tahu rekayasa pencucian uang itu. Tapi dia tutup mulut dan malah menjadikan kamu kambing hitam." Darahku mendidih. Dan Revan? Dia orang yang paling banyak protes saat itu. Tapi dia ditekan. Bahkan sempat nyaris dipindahkan ke divisi luar kota. Tapi dia bertahan, lalu hilang arah. Aku tahu, karena aku yang lindungi sebagian dokumennya. Dia bukan suci, tapi dia juga bukan dalang. Aku akhirnya menyerahkan semua dokumen ke kejaksaan, termasuk kesaksian tertulis Bu Anjani. Butuh waktu. Proses hukum lambat, tapi hasilnya mulai terasa. Revan dipindahkan dari tahanan utama ke tahanan rumah. Statusnya bukan lagi tersangka utama, melainkan saksi pelaku yang bekerja sama. Suatu malam aku datang ke rumah kontrakan tempat Revan ditahan. Dia duduk di kursi plastik di teras. Kaos putih dan celana pendek, wajahnya jauh dari bos besar. "Lucu ya," katanya tanpa melihatku. "Dulu aku punya kantor lantai 15. Sekarang atap bocor aja udah syukur-syukuran." Aku ikut duduk, lama kami diam. Lalu aku berkata, "Aku tahu kamu bukan orang paling bersih, tapi kamu nggak lari. Itu yang bikin kamu beda." Dia menatapku. "Aku nggak berharap kita mulai dari awal, nih. Aku cuma ingin kamu tahu, aku masih punya satu sisa mimpi. Dan di mimpi itu, kamu duduk di sebelahku. Bukan sebagai penonton hidupku, tapi sebagai partner hidupku." Aku tidak menjawab malam itu, karena ada luka yang masih belum sembuh. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa hatiku tidak lagi penuh dendam. Tidak lagi dipenuhi kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih jujur, ketenangan, dan kadang itu lebih indah dari cinta. Aku duduk di ruang sidang, mendengarkan hakim membaca berkas tuntutan untuk Revan. Suaranya datar, tanpa emosi. Tapi di telingaku, kalimat-kalimat itu terdengar seperti palu yang dipukul berulang kali ke atas besi. Dengan pertimbangan terdakwa telah bekerja sama secara aktif, menunjukkan itikad baik dan memberikan bukti yang signifikan, maka dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dengan masa percobaan. Suasana ruangan berubah. Bisik-bisik langsung mengisi udara. Revan menoleh ke arahku. Tatapan matanya penuh lega, tapi juga lelah. Aku mengangguk pelan. Air mataku tumpah, tapi bukan karena sedih. Mungkin karena untuk pertama kalinya, sesuatu di hidup ini terasa adil, meskipun tidak sempurna. Di luar wartawan sudah menunggu. Mikrofon diarahkan ke wajahku, ke wajah Revan. Tapi aku hanya berkata pendek. Kebenaran itu tidak pernah datang tepat waktu. Tapi saat ia datang, ia akan bicara jujur. Malam itu Revan dan aku makan di warung pinggir jalan. Sederhana. Uap, nasi goreng mengepul menghangatkan udara malam. Gimana rasanya bebas? Tanyaku sambil mengaduk teh manis. Belum bebas sepenuhnya, Nei. Tapi ini awal. Awal dari hidup baru yang benar-benar jujur. Aku tersenyum. Tapi kemudian dia menatapku lebih serius. "Nei, setelah semua ini, kamu masih mau jalan bareng aku?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Dan entah kenapa, rasanya lebih berat daripada semua sidang dan tekanan media yang pernah kuhadapi. Aku kembali ke apartemenku malam itu, duduk sendirian di tepi ranjang, memandangi cincin yang dulu sempat ditawarkan Revan sebelum ia ditangkap. Cincin itu masih kusimpan, tapi belum kupakai. Bukan karena aku benci Revan, tapi karena aku butuh waktu untuk mencintainya sebagai dirinya yang sekarang. Bukan hanya karena nostalgia masa lalu. Ponselku berbunyi. Nama Raka muncul di layar. Aku mengangkat dengan ragu. "Ada..." "Apa? Aku cuma mau bilang aku minta maaf, Nei. Semua ini salahku. Aku ikut tutup mata, ikut membungkam suaramu, dan sekarang semua orang tahu kebenarannya." Aku tidak menjawab. "Kalau kamu butuh sesuatu, aku akan bantu," lanjutnya. "Kamu terlambat, Ra," jawabku tenang. "Aku sudah tidak butuh apa-apa darimu.
Maafkan aku. Aku sedang belajar memaafkan, bukan mengulang. Teleponku tutup. Aku merasa dadaku jauh lebih ringan. Beberapa hari kemudian, aku mengantar Revan melihat bangunan tua yang dulu pernah kami rancang bersama dalam proyek sosial. Aku mau mulai dari sini, katanya. Bangun rumah belajar gratis buat anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Semua dari danaku sendiri. Aku memandangi bangunan itu. Temboknya kusam, tapi fondasinya masih kuat, seperti Revan, dan seperti hubungan kami. Aku berjalan pelan ke arahnya. Kalau kamu serius, aku mau bantu. Dia menatapku. Serius? Aku mengangguk, lalu menyerahkan cincin yang dulu pernah dia berikan, yang selama ini kusimpan diam-diam. Kalau kamu masih mau, pasangkan ini sekarang. Tapi bukan sebagai janji manis. Aku nggak butuh dongeng. Pasangkan sebagai mitra, sahabat, orang yang akan hadapi hidup bareng-bareng, bahkan saat rasanya gagal. Tangannya gemetar saat menyentuh jari manisku. Tidak ada musik romantis. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara angin dan debu bangunan tua yang diam jadi saksi. Dan disitulah kami memilih untuk memulai ulang. Dengan cara paling manusiawi, perlahan, sadar, dan jujur. Beberapa bulan kemudian, Revan sibuk mengajar anak-anak kecil tentang logika dan pemrograman dasar. Aku mengelola sistem beasiswa. Kami bukan pasangan glamor, tapi kami hidup jujur. Media mulai melupakan kami. Nama kami tenggelam, tapi kami tidak peduli. Karena kami sudah membuktikan satu hal. Kamu tidak harus sempurna untuk diperjuangkan. Asal kamu mau berubah. Asal kamu tidak lari. Dan asal kamu punya satu orang yang percaya padamu, bahkan saat seluruh dunia ragu. Dan aku tidak lagi hidup untuk membalas, tapi untuk menebus dengan cara membangun. 3 tahun berlalu sejak hari itu. Bangunan tua yang dulu reot kini sudah berdiri megah, bukan karena arsitekturnya yang hebat, tapi karena fungsinya yang hidup, rumah belajar harapan. Di sana, anak-anak dari berbagai penjuru kota datang bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk merasa dihargai. Revan berdiri di depan papan tulis, mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku. Wajahnya lebih matang, lebih tenang. Sesekali ia melempar senyum ke anak-anak yang berebut menjawab pertanyaan. Aku duduk di ruang administrasi, mengecek laporan keuangan dan jadwal para relawan. Hidup kami sekarang sederhana, tapi damai. Dan itu jauh lebih berharga dibanding semua glamor dan sorotan yang dulu pernah kami kejar. Suatu sore, setelah kelas terakhir bubar, aku dan Revan duduk berdua di bangku panjang di taman belakang. Di atas kepala, langit mulai oranye keemasan. Kamu ingat waktu kita ketemu pertama kali di kantor? Tanya Revan pelan. Aku tertawa kecil. Iya, kamu sok cool, padahal salah sebut nama aku jadi Nabila. Dia ikut tertawa. Itu karena gugup. Aku nggak pernah nyangka kamu bakal ngubah hidupku segini besar. Aku menoleh padanya. Aku juga nggak pernah nyangka hidupku bisa jungkir balik segitu keras, cuma karena satu pengkhianatan. Tapi sekarang, aku nggak menyesal. Revan mengangguk. Kadang, untuk bisa jadi manusia seutuhnya, kita memang harus dihancurkan dulu. Beberapa minggu kemudian, aku diundang jadi pembicara di sebuah seminar nasional bertema Perempuan, Integritas, dan Keadilan. Di sana, di depan ratusan peserta, aku berdiri sambil membawa satu kalimat sederhana. Dulu aku difitnah, dicaci, dikhianati, tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah saat orang-orang terdekat memilih diam. Tapi, dari situ aku belajar. Ketika dunia memilih tutup telinga, kamu tetap bisa bicara. Mungkin tidak didengar hari ini, tapi suatu saat kebenaran akan bersuara lebih keras dari apapun. Tepuk tangan panjang menggema, tapi bagiku, itu bukan kemenangan. Itu hanya pengingat bahwa luka pun bisa jadi kekuatan, jika kita tahu caranya bertahan. Raka, setelah kasus Revan terungkap, dia dicopot dari jabatannya. Reputasinya hancur. Terakhir, ku dengar dia pindah ke kota kecil, mencoba hidup tenang jauh dari dunia yang dulu membesarkannya. Aku tidak dendam. Tidak lagi. Karena hidup bukan soal membalas, tapi soal melanjutkan. Di rumah, malam itu, Revan menyodorkan secarik kertas padaku.
Surat izin pembangunan cabang rumah belajar di 3 kota lain. Kamu yakin mau repotin diri segini banyak? Tanyaku. Dia tersenyum. Aku yakin, karena kamu yang dulu ajarin aku. Kalau hidup bukan tentang untung dan rugi, tapi tentang manfaat dan kejujuran. Aku menggenggam tangannya, erat. Untuk pertama kalinya, tanpa ragu, karena aku tahu kami bukan pasangan sempurna, tapi kami adalah pasangan yang saling menyembuhkan. Dan dari puing-puing luka, kami membangun rumah baru. Rumah yang bukan dari tembok, tapi dari kepercayaan. Akhirnya aku paham satu hal penting dalam hidup ini. Bahwa tidak semua orang yang jatuh itu lemah. Bahwa tidak semua kisah cinta itu harus dimulai dengan bunga dan diakhiri dengan pernikahan mewah. Bahwa kadang, cinta paling sejati adalah saat kamu memilih untuk bertahan, bahkan ketika kamu punya 1000 alasan untuk pergi. Dan jika kamu bertanya, bagaimana rasanya hidup setelah semua hancur? Aku akan jawab dengan tenang. Tenang. Karena aku selamat.